Hai, sahabat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kabar Rebahan. Armin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika Armin upload video baru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-507 bertepatan dengan bab ke-2450. 2450. Bab ke-2450. Saat ini Suhang. Di pagi hari, Susaudau datang ke ruang kerja Su Chengpeng dengan penampilan yang marah. Susaudau melapor kepada Su Chengpeng. Ayah, surat izin pengiriman kita sudah dicabut. Apa? Begitu mendengar ini, Su Chengpeng tiba-tiba bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa surat bisa dicabut? Susaudau berkata, menurut Departemen Pengiriman, itu karena reputasi grup Su di luar negeri menurun sangat drastis dalam waktu dekat-dekat ini. Kemudian penilaian secara keseluruhan kita mendapat nilai yang tidak memenuhi syarat. Jadi Departemen Pengiriman meminta untuk melakukan perbaikan terlebih dahulu. Departemen Pengiriman tidak mengizinkan kita untuk menjalankan bisnis pengiriman laut lagi. Si Chang Peng sangat terkejut. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Apakah mereka ada memberitahu kita berapa lama kita harus memperbaikinya? Susado berkata sambil menggelengkan kepalanya. Tidak ada batas waktu untuk perbaikan. Mereka menyuruh kita untuk melakukan perbaikan secepat mungkin. Setelah selesai melakukan perbaikan, mereka akan memeriksa kembali sesuai dengan waktu mereka. Jika tidak ada masalah yang terjadi saat melakukan pemeriksaan ulang, kita sudah bisa mengembalikan surat izin pengiriman. Su Chengpeng berteriak dengan marah. Bukankah ini menambah kemalangan kepada orang yang sudah malang? Bisnis tercepat yang berkembang di grup SUS dalam 2 tahun ini adalah bisnis transportasi laut. Setelah memasuki tahun ini, harga untuk pengiriman barang menjadi semakin tinggi. Sekarang pengiriman barang dalam satu kota lebih mahal 3 atau 4 kali lipat dari sebelumnya. Ini merupakan kesempatan yang langka di industri pengiriman selama bertahun-tahun. Jika menghentikan bisnis kita saat ini, bukankah ini berarti bahwa menghancurkan setengah cara kita untuk menghasilkan uang? Susadow menghela nafas. Ayah, aku juga memberitahu mereka tentang masalah ini, bahkan memohon kepada mereka, berharap bahwa ini bisa menggantikan kesempatan untuk menangguhkan sebentar pelaksanaan hukuman, tapi pihak lain sama sekali tidak ingin menyerah. Aku juga meminta orang untuk mencari tahu maksud dari atasan. Jika kita tidak bisa menyelesaikan krisis reputasi kali ini, bahkan tidak bisa memberikan penjelasan yang memuaskan terhadap masalah tentang Liu Zhan bergegas masuk ke klub Jinbao, kedepannya mereka tidak akan membuka bisnis ini untuk kita lagi. Si Cheng Peng berkata sambil menggerakkan giginya, menggertakkan giginya. Tidak ada seorang pun yang mengambil resiko dalam masalah kali ini. Mereka ingin memaksaku untuk menjadi target. Susadau berkata dengan nada yang tidak berdaya. Sebenarnya atasan hanya membutuhkan penjelasan yang masuk akal dalam masalah ini, tapi sampai sekarang ini kita masih belum memberikan solusi apapun. Si Campeng mendengus dingin. Si Campeng berkata, solusi apa yang kita miliki? Semua serangan mengarah kepadaku, kecuali aku keluar dan dipukul oleh orang. Kalau tidak, masalah ini tidak akan bisa dijelaskan dengan jelas. Setelah berkata, Su Changpeng seolah-olah teringat sesuatu. Su Changpeng berkata dengan nada yang cemas, Susadou, kamu segera menyiapkan sejumlah uang tunai dan mengirimkannya kepada beberapa keluarga dari korban yang dipukul hingga mati oleh Liu Zhan di klub Jinbao. Tidak peduli apapun yang terjadi, kita harus menyuruh mereka untuk merekam sebuah video yang menunjukkan pengertian, kemudian menggabungkan video dari semua orang yang menunjukkan pengertian menjadi satu dan mengunggahnya ke internet. Susadau berkata, ayah, beberapa keluarga dari korban belum tentu mau bekerja sama dengan kita. Secapeng berkata dengan nada yang dingin, mereka tidak mau kerja sama. Jika tidak mau bekerja sama, kamu memberi uang kepada mereka saja. Jika 5 juta
Juan tidak cukup, maka kamu memberi 10 juta saja. Jika 10 juta masih tidak cukup, kamu memberi 20 juta saja. Aku tidak percaya bahwa mereka masih tidak mau bekerja sama. Susadau mengangguk. Ayah, kalau begitu aku akan menyuruh orang pergi ke Jinling untuk berdiskusi dengan keluarga dari korban hari ini. Su Changpeng berkata dengan wajah tanpa ekspresi. Masalah ini harus berhasil. Baik ayah. Su Changpeng mengerutkan kening dengan erat. Su Changpeng berkata dengan nada yang dingin. Sekarang perusahaan terbesar yang menaklukkan bisnis pengiriman adalah keluarga Su. Kemudian yang kedua adalah keluarga Yi. Sekarang jika pengiriman kita dihentikan, bukankah itu memberi kesempatan yang sangat bagus untuk keluarga Yi? Jika pemberhentian seperti ini berlangsung selama lebih dari 3 bulan, maka keluarga Yi akan melampaui keluarga Su. Iya, Susadao berkata dengan wajah penuh ekspresi sedih. Sekarang keluarga Yi pasti sedang berusaha. Aku mendengar bahwa mereka baru saja memesan 3 kapal peti kemas dengan galangan kapal 2 hari yang lalu. Bahkan juga pergi ke Korea Selatan untuk mendiskusikan bisnis tentang penyewa kapal dengan perusahaan pengiriman di Korea Selatan. Karena volume bisnis di keluarga Yi menjadi semakin meningkat sehingga kapasitas transportasinya tidak cukup. Su Changpeng menggebrak meja dengan marah. Ini tidak masuk akal. Kita sia-sia membuat keluarga Yi mendapatkan keuntungan yang besar. Setelah berkata, Su Changpeng berkata dengan suara yang keras. Kita tidak boleh menunggu secara pasif. Kita harus menemukan cara untuk menengahi. Jika sudah mencabut hak kita untuk sementara waktu, maka kita menemukan sebuah cangkang yang memenuhi syarat untuk beroperasi. Setidaknya tidak bisa membiarkan bisnis kita terhenti. Susadao segera berkata, ayah, aku sudah menghubungi, tapi perusahaan pengiriman yang ada di dalam negeri tidak berani memberi bantuan kepada kita karena mereka juga khawatir akan dihukum. Su Changpeng berkata dengan sangat marah, sialan, sebelumnya beberapa perusahaan ini terus menjilat kepada keluarga Su, sekarang malah menambahkan kemalangan kepada orang yang sudah malang. Jika perusahaan di dalam negeri tidak mau memberi bantuan, maka kita mencari perusahaan di luar negeri yang tidak bisa memberi bantuan kepada kita. Maka kita mencari perusahaan di luar negeri yang bisa memberi bantuan kepada kita. Setelah berpikir sejenak, Susadao berkata, perusahaan di Korea Selatan sudah didapatkan oleh keluarga Yi terlebih dahulu. Sekarang pilihan terbaik untuk kita adalah keluarga itu di Jepang. Setelah keluarga Matsumoto dan keluarga Takashi bangkrut, sekarang semua pengiriman di Jepang hampir berada di tangan keluarga itu. Keluarga itu. Begitu mendengar 2 kata ini, Su Changpeng langsung mengutuk dengan nada yang dingin. Sialan, itu Yuhiko itu sama sekali tidak bermoral. Saat pertama kalinya kita harus membuat pilihan antara keluarga itu dan keluarga Takashi. Itu Yuhiko seperti seekor anjing yang suka menjilat, setiap harinya menjilat kita. Sekarang keluarga Takashi dan keluarga Matsumoto sudah bangkrut, itu Yuhiko malah menjadi sombong. Ini benar-benar sangat tidak masuk akal. Transportasi laut merupakan salah satu industri yang paling menguntungkan saat ini. Jika sebuah kapal peti kemas yang besar berjalan di rute Eropa dan Amerika Serikat dengan muatan penuh, biaya untuk satu peti kemas sebesar 2 atau 30.000, setidaknya satu perjalanan bisa menghasilkan uang sebesar puluhan juta. Keluarga Su memiliki kapal transportasi terbesar di dalam negeri. Jika beberapa kapal ini berjalan, keluarga Su bisa menghasilkan keuntungan yang sangat tinggi. Nanti ini pasti merupakan sumber pendapatan yang paling terpenting bagi keluarga Su. Tapi sekarang karena surat izin pengiriman dicabut, beberapa kapal ini sama sekali tidak bisa mendapatkan persetujuan untuk berlayar. Jika tidak mendapatkan persetujuan, beberapa kapal ini hanya bisa berlabuh di pelabuhan. Tidak hanya tidak dapat menghasilkan uang, tapi setiap harinya harus menginvestasikan banyak uang untuk perawatan. Selain itu, meskipun tim pengiriman serta tim pendukung di seluruh perusahaan pengiriman tidak memiliki pekerjaan, tapi keluarga Su pasti tidak berani memberhentikan karyawan. Keluarga Su hanya bisa terus menghabiskan uang untuk memperkerjakan karyawan. Jadi Su Changpeng merasa sangat khawatir dengan masalah ini. Su Changpeng berkata dengan suara yang dalam, "Ais,
Semuanya salahku. Masalah ini membuat kesan yang sangat buruk. Tidak tahu kapan masalah ini bisa berlalu. Kemungkinan besar sebelum masalah ini berubah menjadi lebih baik, kita tidak memiliki kesempatan untuk mengambil kembali surat izin pengiriman. Setelah berpikir sejenak, Susadao berkata, "Ayah, bagaimana kalau aku pergi ke Jepang? Aku akan mengobrol dengan Ito Yohiko. Jika itu Yuhiko bersedia untuk bekerja sama dengan kita, kita akan menggunakan perusahaan cangkang untuk mendaftar sebuah perusahaan yang baru dengan itu Yuhiko di Jepang, kemudian mengambil surat izin dari Jepang dan mengubah semua kapal kita menjadi milik perusahaan yang ada di Jepang untuk sementara waktu. Ini bisa menyelesaikan keadaan yang sangat mendesak." Su Changpeng mengangguk. Su Changpeng berkata sambil menghela napas, "Ini memang merupakan cara yang bagus, tapi tidak tahu sikap apa yang akan ditunjukkan oleh itu Yoiko. Ini pasti Pria ini pasti merasa bahwa keluarga itu memiliki kesempatan yang luar biasa sekarang. Itu Yoiko belum tentu akan setuju untuk bekerja sama dengan kita." Susaudau berkata, "Dalam waktu dekat-dekat ini, putrinya itu Yoiko, itu Nanako yang terus mengambil alih keluarga itu. Meskipun gadis ini masih muda, tapi gaya gadis ini dalam melakukan sesuatu sangat ekstrim. Dalam waktu yang singkat, gadis ini sudah mengintegrasikan sumber daya pengiriman Jepang. Kekuatan secara keseluruhan sudah meningkat pesat." Su Changpeng mengerutkan kening. "Itu Nanako merupakan satu-satunya putri itu Yuhiko kan?" "Iya," Susadao berkata, "sekarang itu Nanako merupakan pewaris dan pemimpin di keluarga itu." Su Changpeng berpikir sambil menghela napas. "Itu Yuhiko dan Gu Yanjong, kenapa dua orang ini hanya melahirkan satu anak perempuan? Bukankah ini akan sia-sia memberi keuntungan kepada orang lain di masa depan?" Susadao mengangkat bahu. Siapa yang tahu apa yang dipikirkan oleh mereka. Selain itu, perusahaan besar yang hanya memiliki seorang anak perempuan tidak hanya mereka berdua. Su Changpeng menghela napas. "Ais, jika melihat seperti ini, rasio kinerja itu Nanaku jauh lebih kuat daripada Gyukyuyi." Setelah berkata, Su Changpeng tanpa sadar merencanakannya. Su Changpeng berkata, "Coba kamu lihat, sekarang keluarga itu sudah mempunyai kesempatan yang luar biasa. Kekuatannya langsung meningkat tajam. Tidak hanya merupakan keluarga yang pertama di Jepang, tapi juga melempar keluarga yang kedua dan ketiga ke tempat yang jauh. Jika membandingkannya seperti ini, keluargaku memang sedikit kurang menarik. Selain itu, sekarang Gyukuyi masih belum mengambil alih keluarga itu. Keluarga Gu, kekuatan yang sebenarnya di tangan Gyukuyi jauh lebih buruk dari itu Nanaku." "Betul," Susadao mengangguk, kemudian berkata, "Itu Nanaku terus memiliki gelar sebagai Yamato Ndeshiko. Sekarang media di Jepang langsung memanggil itu Nanaku sebagai orang terkaya di Jepang di masa depan. Mungkin pria yang ingin menikah dengan itu Nanaku lebih banyak dari bulu sapi." Su Changpeng mencoba untuk bertanya, "Ais, menurutmu bisakah JP mencobanya?" Susadao segera berkata, "Ayah, bukankah kamu sudah setuju bahwa JP mengejar Gyukuye?" Su Changpeng berkata dengan sangat serius, "Tapi jika dilihat dari kondisi sekarang, rasio kinerja Gyukuye jauh lebih rendah daripada itu Nanaku." Susadao berkata dengan nada yang malu, "Ayah, JP baru saja pergi ke Jinling. Jika kita mengubah pemikiran saat ini sesuai dengan sifat JP yang antusiasme, JP pasti akan menerima pukulan yang sangat besar. Bagaimanapun juga, JP benar-benar menyukai Gyugyuye." Sucema yang berkata, "Kamu menyuruh JP terus mengejar Gyugyuye, kemudian kamu mencari kesempatan lagi untuk membuat janji dengan itu Yuhiko, atau langsung membuat janji dengan itu Nanaku. Lihat apakah bisa membuat janji untuk berdiskusi secara langsung atau tidak. Palingan kita memberi lebih banyak keuntungan kepada mereka selama mereka bersedia untuk bekerja sama dengan kita, membantu kita merevitalisasi bisnis ini. Kita bisa membagikan 20% keuntungan kepada itu Nanaku." Susadao berkata sambil mengangguk, "Ayah, aku akan berkomunikasi dengan itu jika kemungkinan
Aku akan membuat janji dengan mereka secepat mungkin. Baik, saat ini Tokyo, Jepang. Di dalam kediaman prefektur itu, adegan yang terlihat gugup dan sibuk. Itu nanaku terus berlari bolak-balik di dalam kamar. Itu nanaku mengemas semua jenis pakaian dan kebutuhan sehari-hari ke dalam koper. Asistennya Kawanare sedang panik saat ini. Kawanare menangkap anjing di kandang yang ada di halaman belakang. Sangat sulit membuat Kawanare menangkap Akita Inu yang nakal. Kawanare segera memeluk Akita Inu ke dalam pelukan dengan erat. Kawanare langsung berlari ke depan pintu kamar itu. Nanaku, Nona besar, Anda lihat apakah anjing kecil ini bisa atau tidak? Itu nanaku baru saja memasukkan jaket merah muda yang terlihat sangat feminim dan bermotif bunga sakura ke dalam koper itu. Nanaku mendongak dengan melihat anjing kecil yang ada di dalam pelukan Kawanare itu. Nanaku berkata sambil tersenyum, ternyata adalah Momotaro. Sejujurnya aku benar-benar tidak tega untuk memberikannya kepada orang lain. Kawanare segera berkata, Nona besar, kalau begitu aku akan membawa anjing yang lain saja. Itu Nanaku segera menghentikan Kawanare. Itu Nanaku berkata, tidak perlu Kawanare, beri anjing ini saja. Bagaimanapun juga pihak lain merupakan temannya Yi Chen Kun. Jika Yi Chen Kun menyukai Akita Inu, maka aku harus memberi anjing dengan penampilan terbaik kepadanya. Kawanare menggelengkan kepalanya. Kawanare berkata sambil menghela napas, Nona besar, Anda benar-benar terlalu mempedulikan Yichen. Tidak hanya mempedulikan Yichen, tapi juga sangat mempedulikan temannya Yichen. Itu nanaku berkata dengan nada yang sedikit malu. Yichen Kun pernah membantu keluarga itu. Ini merupakan masalah kecil. Tentu saja aku harus melakukannya dengan baik. Kawanare tanpa sadar berkata, tapi Chen sudah menikah. Itu Nanako berkata dengan ekspresi wajah tanpa malu. Ya, Chen Kun merupakan dermawanku. Aku hanya ingin membalas kebaikannya saja. Jadi tidak peduli Chen Kun sudah menikah atau belum. Ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Kawanare meletakkan Akita Inu yang bernama Momotaro di lantai. Kawanare memegang tangan kanan itu Nanaku, kemudian menunjuk cincin yang ada di jari tengah. Kawanare berkata, Nona besar, jika Anda benar-benar hanya ingin membalas kebaikan, kenapa Anda terus mengenakan cincin ini di tangan Anda? Itu Nanaku segera menutupinya. Cincin ini merupakan hadiah dari diriku sendiri. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan Yi Chen Kun. Begitu melihat itu, Nanaku mencoba untuk menyembunyikan sesuatu. Kawanare tanpa sadar menghela napas. Kawanare berkata dengan nada yang tidak berdaya, Nona besar, jika ada cermin yang diletakkan di depan Anda sekarang, Anda akan tahu bahwa kamu merupakan wanita yang paling tidak bisa berbohong di dunia ini. Wajah itu Nanaku langsung memerah karena malu. Itu Nanaku bergumam, aku benar-benar tidak. Sudahlah, Kawanare berkata dengan nada yang tidak berdaya. Nona besar, aku hanya merupakan asisten Anda. Anda tidak perlu berbohong pada saya. Hanya saja saat Anda menghadapi Yichen, Anda jangan bertingkah begitu tidak nyaman. Dan aku berkata dengan nada yang malu, maaf Kawanare. Sebenarnya aku begitu berbicara sampai di sini, itu aku tiba-tiba terdiam. Itu aku menghela napas dengan tidak berdaya. Itu aku berkata, Ais, jangan mengatakannya lagi. Terima kasih atas perhatianmu. Kamu membantuku untuk memasukkan Momotaro ke dalam kotak udara. Kemudian memberi sedikit minuman kepada Momotaro. Nanti kita akan duduk di helikopter untuk pergi ke bandara. Kawanare mengangguk. Baik, Nona besar, apakah Anda masih membutuhkan bantuan saya? Aku akan kembali lagi nanti. Itu Nonako berkata sambil melambaikan tangan. Tidak perlu. Kamu membantuku untuk menempatkan Momotaro dengan baik. Kemudian kamu mengemas barang bawaanmu. Kali ini kita akan pergi ke Jinling dalam waktu yang lama. Kawanare segera bertanya, Nona besar, Anda tidak berencana untuk kembali sebelum konser berakhir? Iya, itu Nonaku berkata dengan nada yang serius. Aku berencana untuk tinggal di Jinling sebelum konser berakhir. Kawanare bertanya lagi,
Bagaimana dengan pekerjaan Nona besar? Keluarga masih memiliki banyak urusan yang harus ditangani. Tidak ada masalah. Itu Nonaku berkata sambil tersenyum. Setiap harinya aku akan menyisihkan waktu selama 8 jam untuk menangani urusan. Semua pekerjaan akan diselesaikan secara online melalui komputer dan ponsel. Dalam waktu dekat-dekat ini, aku terus mengaktifkan informasi kantor online di seluruh grup itu. Kebetulan bisa melihat hasilnya kali ini. Setelah berkata, itu Nonaku menghibur sambil tersenyum. Kawan Are, kamu tenang saja. Aku bukan tipe wanita yang main-main atau tidak bertanggung jawab atas pekerjaan. Bahkan jika aku sudah pergi ke Jinling, aku tidak akan ceroboh dengan pekerjaan yang harus dilakukan. Kawan Are mengangguk dengan lembut. Kawan Are mau tidak mau harus mengakui bahwa itu Nanaku merupakan seorang wanita yang pekerja keras. Itu Nanaku baru saja mengambil alih posisi pemimpin keluarga, tapi itu Nanaku melakukannya dengan sangat serius dan bertanggung jawab. Kemudian banyak cara inovatif yang digunakan cukup efektif. Ayahnya itu Yohiko merupakan seorang pengusaha Jepang yang sangat tradisional. Pengusaha Jepang di generasi tua seperti ini umumnya sangat memperhatikan rasa ritual. Begitu meninggalkan rumah setiap hari, mereka harus berpakaian dengan rapi. Mereka juga sangat teliti di dalam perusahaan. Banyak proses manajemen di dalam perusahaan juga sangat kaku. Setelah itu Nanaku mengambil alih grup itu. Hal pertama yang dilakukan oleh itu Nanaku adalah mengubah grup itu menjadi perusahaan yang lebih modern secara bertahap-tahap. Yang pertama adalah perusahaan untuk mengembangkan paperless trading di perusahaan paperless trading di perusahaan paperless trading hanyalah salah satu aspek, tapi tujuan yang lebih besar adalah menempatkan sebagian besar pekerjaan dokumen dan file secara online. Jika seperti ini, tidak hanya ketepatan waktu yang cepat, privasi yang kuat, tapi keamanan juga sangat tinggi. Ini akan lebih nyaman untuk ditinjau oleh dan diperiksa. Awalnya banyak pegawai yang sudah lama masih sedikit tidak bisa menerimanya. Mereka masih mengikuti cara kerja dari generasi tua. Semuanya harus dilakukan secara teratur dan mengikuti perintah yang ditentukan. Tapi di bawah dorongan itu Nanaku, semua orang tidak hanya menerima cara kerja kantor yang baru, tapi juga benar-benar merasa bahwa efisiensi kerja secara keseluruhan sudah sangat meningkat. Sekarang itu Nanaku terus mengembangkan interaksi online perusahaan, bahkan secara khusus menggunakan solusi konferensi video real time untuk memastikan bahwa tidak perlu di mana dirinya sendiri dan manajer umum lainnya berada selama ada jaringan internet. Bahkan jika mereka dipisahkan dengan jarak yang sangat jauh, pekerjaan mereka sama sekali tidak akan terpengaruh. Ini merupakan hal yang sangat sederhana bagi banyak perusahaan internet yang baru, bahkan sudah menjadi cara dasar pekerjaan mereka di setiap hari. Tapi bagi perusahaan tradisional yang sudah mapan, ini masih merupakan sesuatu yang sangat baru. Jika ingin mengubah kebiasaan kerja mereka dalam waktu yang singkat, ini merupakan sesuatu yang sangat sulit. Untungnya keterampilan itu Nanaku dalam mengelola perusahaan sama sekali tidak ambigu. Jadi beberapa inovasi baru bisa dipromosikan dengan stabil. Dalam waktu dekat-dekat ini saat mereformasi grup itu Nanaku juga berusaha keras untuk mengintegrasikan banyak sumber daya lainnya. Pasar yang dirilis oleh keluarga Takashi dan keluarga Matsumoto sepenuhnya dikumpulkan. Ini membuat keluarga itu naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Ini juga membuat Kawanare sangat dikagumi. Jadi Kawanare juga tidak khawatir bahwa itu Nanako akan meninggalkan pekerjaannya setelah pergi ke Jinling. Tapi Kawanare juga memiliki kekhawatirannya sendiri. Dia khawatir setelah Nanako pergi ke Jinling dan bertemu dengan kekasihnya, Nanako akan melupakan tugasnya sendiri karena terlalu bahagia di sana. Terkadang ada orang yang padahal berkemampuan tinggi dan berpros
berprospek bagus, tapi malah kehilangan semangat dan ambisi hanya karena orang yang dicintainya. Oleh karena itu, Kawana juga takut setelah Nanaku pergi ke Jinling, dia tidak akan mau kembali ke Jepang lagi. Tapi Kawana tidak berani mengungkapkan kekhawatirannya. Dia takut setelah dia mengatakannya, Nanaku akan terpengaruh. Jadi dia hanya berkata, Nona, aku atur tempat untuk taruh dulu. Aku akan datang menemui Anda lagi setelah semuanya beres. Dan aku melihat waktu dan berkata, kamu tidak perlu datang cari aku lagi. Helikopter akan lepas landas dalam 20 menit. Kita ketemu di landasan saja. Baik, Nona, kalau begitu aku pamit dulu. Setelah kawan pergi, dan aku lanjut mengemasi barang-barangnya. Ayahnya itu Yuhiko mengarahkan kursi roda listrik masuk ke dalam ruangan melihat bahwa Nanako sedang mengemasi barang bawaannya. Dia bertanya, Nanako, kamu mau tinggal berapa lama di Jening? Nanako segera meletakkan pakaiannya di tangan berkata dengan malu-malu, Ayah, kali ini aku mungkin akan tinggal selama sekitar 10 hari. 10 hari? Yuhiko berseru dengan kaget. Lalu bertanya lagi, kenapa begitu lama? Dan aku tersipu. Ayah, aku mau tinggal lebih lama di Jinling untuk istirahat juga. Selama ini aku selalu sibuk dengan pekerjaan. Aku agak lelah. Yohiko tersenyum berkata, lelah? Aku rasa kamu bukan benar-benar lelah, tapi hanya menjadikannya sebagai alasan agar bisa cepat-cepat bertemu Yichen. Benar? Ayah, itu nanaku berkata dengan malu. Karena kamu paham, maka jangan sengaja bertanya lagi. Melihat respon putrinya yang malu-malu, Yuhiko berkata dengan sedih, Nanaku, ayah tidak melarangmu untuk menyukai Yichen, tapi kamu harus berjanji pada ayah, jangan tenggelam dalam lautan cinta ini terlalu dalam. Setidaknya jangan sampai masa depanmu terganggu hanya karena kamu tidak bisa bersamanya. Nanaku buru-buru berkata, saya tahu ayah, jangan khawatir. Yuhiko mengangguk, meregangkan pinggang, lalu tersenyum. Aduh, aku juga bosan di rumah akhir-akhir ini. Kalau kamu tidak keberatan, bolehkah ayah ikut kamu pergi ke Jinling? Hah? Dan aku berseru, ayah, Anda mau pergi ke Jinling juga? Ya, Yohiko berkata sambil tersenyum. Aku cuma punya kamu seorang anak. Begitu kamu pergi, aku akan kesepian di sini. Kebetulan aku mau pergi ke Jinling untuk bertemu Tuan Yi juga. Aku belum sempat berterima kasih kepadanya. Apapun yang terjadi kali ini, aku tetap harus minum dengannya. Aku punya beberapa botol whisky berusia 50 tahun dalam koleksiku. Kebetulan bisa dibawa kepada Tuan Yi untuk dicicipinya. Dan aku buru-buru mengangguk dan berkata, bagus sekali, ayah, kalau begitu ayo kita pergi bareng. Sambil berkata, tiba-tiba teringat sesuatu. Dia berkata dengan canggung, tapi ayah, aku sudah janji dengan Nona Song bahwa aku akan tinggal di rumahnya kali ini. Kalau Anda tinggal bersamaku di rumahnya, takutnya tidak pantas. Yuki tersenyum dan berkata, tidak masalah, kamu dan Kawana tinggal di rumah Nona Song. Aku akan tinggal di hotel bersama Tanaka-san. Kebetulan temanmu juga ikut denganku. Itu Nonaku buru-buru bertanya, Tanaka-san juga ikut? Benar. Yohiko menghela napas dengan berkata, sejak diamputasi, Tanaka-san selalu tampak frustasi. Bagaimanapun dia masih muda, dia belum bisa menerima pukulan yang begitu keras. Jadi aku berencana untuk membiarkannya pergi bersamaku. Dia juga pernah pergi ke Jinling. Aku harap membawanya berjalan-jalan ke tempat yang dikenalnya, bisa menghibur dan menyemangatinya. Suasana hati Nanaku ikut muram. Hubungan antara ayahnya dan Tanaka Koichi, antara tuan dan pelayan, memang sangat dalam. Mereka selalu saling mendukung dan tidak pernah meninggalkan satu sama lain. Ini benar-benar mengharukan. Jadi dia buru-buru berkata, kalau begitu ayah dan Tanaka-san bisa bersiap-siap sesegera mungkin.
Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mau tahu cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.